Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Pelajaran matematika kali ini akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk memahami pengertian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, perhatikan beberapa contoh kasus berikut ini. Yang pertama, harga 1 kg apel Rp25.000. Jika kalian ingin membeli 4 kg apel, berapakah harganya? Kira-kira lebih dari 25.000 atau kurang dari 25.000? Ya, benar. Harga 4 kg apel 100.000. Contoh masalah yang kedua. Satu liter bahan bakar bisa digunakan untuk menempuh jarak 27 km dengan sepeda motor. Kira-kira kalau ingin menempuh jarak 81 km dengan sepeda motor yang sama, berapakah bahan bakar yang dibutuhkan? Lebih dari 1 liter atau kurang dari 1 liter? Ya, benar. Bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 81 km adalah 3 liter. Masalah berikutnya yaitu tentang kecepatan sepeda. Misalkan kalian akan berangkat ke madrasah dengan naik sepeda dengan kecepatan 6 km per jam. Ternyata sampainya di madrasah membutuhkan waktu 2 jam. Jadi dengan kecepatan 6 km per jam, kalian bisa sampai ke madrasah dalam waktu 2 jam. Jika ingin sampai ke madrasah dalam waktu 1 jam, berapa kilometer per jam kalian harus memacu sepeda kalian? Kecepatannya berapa kira-kira? Harus lebih cepat apa harus lebih lambat kalau ingin sampai di madrasah dalam waktu 1 jam? Coba kalian pikirkan. Ya, benar. Untuk sampai di madrasah dalam waktu 1 jam, maka kalian harus memacu sepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Jadi harus lebih ngebut sedikit. Masalah yang keempat yaitu tentang persediaan makanan untuk kambing. Seorang petani mempunyai 2 ekor kambing dan persediaan rumput untuk 2 ekor kambing itu habis dalam 10 hari. Jika jumlah kambingnya ditambah 2, jadi menjadi 4 ekor kambing, kira-kira persediaan rumputnya habis dalam berapa hari? Lebih cepat habisnya apa lebih lama? Ya, jadi kalau 2 ekor kambing, rumputnya itu habis 10 hari. Kalau 4 ekor kambing, kira-kira lebih dari 10 hari atau kurang dari 10 hari habisnya? Ya, benar. Jadi kalau banyaknya kambingnya 4, maka rumputnya akan lebih cepat habis. Jadi dalam waktu 5 hari rumput itu akan habis jika banyaknya kambingnya ada 4. Ya. Sekarang kalian perhatikan dari 4 permasalahan ini.
Yang pertama tentang apel. Perhatikan ini. Jadi 1 kg apel harganya 25.000, 4 kg harganya 100.000. Yang di sebelah sini, sebelah kiri ini semakin banyak, naik ya. Jadi dari 1 ke 4 kg. Bagaimana dengan harganya? Harganya juga semakin banyak. Begitu juga dengan yang kedua. Masalah bahan bakar tadi. 1 liter bisa dipakai untuk menempuh 27 km. Sedangkan 3 liter dapat digunakan untuk menempuh 81 km. Jadi ini semakin banyak, yang sebelah sini juga semakin banyak. Yang semacam ini disebut perbandingan senilai. Jadi saya ulang lagi, kalau nilai apelnya, jumlah apelnya semakin banyak, uang yang harus dibayarkan juga semakin banyak. Bahan bakarnya semakin banyak, maka jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Sekarang perhatikan yang sebelah kanan, masalah kecepatan sepeda tadi. Kalau kecepatannya 6 km per jam, waktu tempuhnya 2 jam. Jadi dari 6 ke 12. Kemudian kalau waktu kecepatannya 12 km per jam, berarti kecepatannya naik. Bagaimana dengan waktu tempuhnya? Ternyata waktu tempuhnya berkurang. Ya, jadi dari 6 ke 12, yang ini 2 ke 1. Jadi kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktu tempuhnya semakin cepat. Perhatikan juga masalah kambing tadi. Kalau kambingnya semakin banyak, ini 2 ekor, rumputnya habis dalam 10 hari. Bagaimana kalau kambingnya semakin banyak? Kalau kambingnya 4, ternyata lebih cepat habisnya. Persediaan rumputnya bisa dalam 5 hari. Ini terlihat bahwa semakin banyak kambing, maka waktu yang digunakan untuk menghabiskan rumput semakin cepat. Yang semacam ini disebut perbandingan berbalik nilai. Tolong dipahami ya, antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Saya lanjutkan. Perbandingan senilai kalau ditulis dalam tabel seperti ini. Jadi yang sebelah kiri tabelnya ini AB diwakili oleh AB, yang ini CD. Ini ke bawah nilainya naik, yang sebelah kanan itu juga nilainya naik. Jadi semakin tinggi, maka semakin tinggi juga yang di sini. Sehingga bisa dituliskan dalam rumus ya, A per B dalam perbandingan ini ya, A per B sama dengan C per D. Jadi dari atas ke bawah, ini juga dari atas ke bawah. Atau boleh nggak dibalik itu rumusnya, perbandingannya dibalik? Boleh. Tapi kalau dibalik ya dibalik kedua-duanya. Berarti kalau ditulis terbalik, dibalik ya. B per A sama dengan D per C. Ini untuk perbandingan senilai. Bagaimana untuk perbandingan berbalik nilai? Untuk perbandingan berbalik nilai, lihat tabelnya ini. AB, dari A ke B nilainya naik. Tetapi dari C ke D nilainya berkurang. Justru yang naik dari D ke C. Jadi terbalik. Maka kalau ditulis dalam perbandingan, A per B sama dengan sama dengan D per C. Saya ulangi, A per B sama dengan D per C. Dibalik ya. Kalau dibalik, semuanya juga dibalik, dua-duanya dibalik. Atau bisa juga dituliskan B per A sama dengan C per D. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, aku pasti bisa. Yes.